Halo semuanya, jadi balik lagi di konten, ya mungkin konten pembahasan sekarang ya, bukan konten-konten tentang editan-editan lagi. Ya mungkin ada edit sedikit, sedikit nanti nggak tahu lah. Intinya hari ini gue bakal membahas tentang 9 member yang udah dirilis sama JKT48 di GBK kemarin, di LED sebesar GBK kemarin itu. Itu mungkin salah satu alasannya adalah untuk memberitahu ke awam juga ya bahwa JKT itu masih ada loh, sumpah. Karena selama ini gue kalau misalkan sama teman-teman gitu, oh lu suka JKT48 ya? Iya, lu emang JKT masih ada. Nah itu mungkin menjadi bukti ke awam bahwa JKT itu masih ada dan akan terus berkembang selaginya mereka bisa gitu kan. Pasti bisa sih sebenarnya. Nah, jadi dari 9 member yang udah rilis kemarin ya, itu yang bisa gue garis bawahi adalah ada di mana dari 9 member ini merupakan sebuah penonjolan visual yang menarik dari beberapa member JKT48 gitu. Jadi 9 member ini menurut gue yang visualnya sangat melebihi dari yang lain gitu kan. Dari Chika itu visualnya sangat menarik, Azizi, Christy juga, Masha apalagi kan Masha di Gen 9 yang sangat dari kawaii dulu kan dia image-nya kawaii, sekarang bener-bener bisa menunjukkan dia itu bisa senbatsu gitu. Nah, maka dari itu nggak tahu ya, gue dari 9 member itu mungkin sedikit bilang bahwa JKT ini bakal gambling juga gitu. Karena kenapa? Karena terlepas dari itu semua, produser yang memproduseri dari JKT48 ini kan juga pernah bekerja dengan BTS, pernah bekerja dengan artis-artis lain, artis-artis luar yang menurut gue udah sangat-sangat wah gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa JKT ini ingin maju, ingin dibawa ke out of Indonesia gitu, abroad from Indonesia gitu kan. Jadi kayak ingin dikenal luas terlebih dari Indonesia sendiri. Nah, dari karakter musiknya juga mungkin kita nggak boleh terlalu sentimen ya. Kita sekarang udah menjadi fans itu harus benar-benar objektif gitu. Kalau sekarang emang kayak konten atau kayak tren K-pop mulai naik kembali gitu, apalagi ada TikTok, apalagi ada sebagainya. Jadi menurut gue lagu yang akan dibawakan ini adalah lagu-lagu tentang K-pop atau misalkan berbasis ke sana lah gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa apa yang ditunjukkan di K-pop adalah visual, maka 9 member tersebut membawa beban yang sangat berat kalau JKT ini mau dibawa kemana sih ke depannya gitu loh. Karena dari yang awal 16 member senbatsu menjadi 9 itu menurut gue sangat di luar dugaan ya. Apalagi kayak bener-bener berubah sebagaimana mestinya gitu. Harusnya mereka, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya 9 orang ini kan jadi kayak satu K-pop gitu kan. Cuman gambling terbesarnya adalah sebenarnya di JKT sih. Kenapa? Karena saat JKT itu bisa berhasil itu juga karena mereka, karena 9 orang ini. Dan jika JKT48 gagal, maka yang gagal juga mereka, 9 orang ini. Ya, karena semakin sedikit personilnya, maka kita semakin bisa melihat perkembangan dari masing-masingnya. Maksudnya kayak per each member tuh gimana gitu kan. Dari Christy, Chika, Z, apalagi Z yang menjadi center, apakah dia bisa membawa JKT48 ini terbebas dari ke arah Shani only, Gashi only, or Fanny only gitu kan. Ya, jadi Azizi ini merupakan suatu prospek yang bagus. Ya, buat gua mungkin itu sebuah gebrakan baru sih, gebrakan baru yang sangat menonjol ya dari JKT48. Ya walaupun musiknya juga enggak, mungkin bagi beberapa orang yang tidak suka K-pop mungkin nanti, gue nggak tahu ya, mungkin kedepannya lagu kayak gimana, cuman mungkin nggak enak didengar karena itu K-pop. Cuman ya udah, kita janganlah berpikir kayak harusnya ini, harusnya itu, jangan. Karena gue juga paham ya kalau misalkan orang yang baru dikasih kepercayaan terus tiba-tiba dia melihat hujatan. Kalau sebagai laki-laki aja kayak misalkan
Lu bayangin, lu dikasih, misalkan lu bakal ada pidato em, kelulusan sekolah gitu kan, terus lu dikasih kepercayaan tapi banyak banget yang nggak suka dan menghujat lu gitu. Pasti di situ, mau lu laki mau lu perempuan, mental lu pasti bakal diuji gitu kan. Dan apalagi ini mereka perempuan yang notabene bukan gua menggeneralisasi ya, tapi notabene mentalnya lebih lemah daripada laki-laki gitu, lebih kurang. Jadi menurut gua, daripada kita fokus kepada hal-hal yang bisa menjadi tubiran, mending kita fokus untuk mendukung mereka gitu. Karena bagaimanapun juga, sejelek-jeleknya sebagus-bagusnya apapun mereka itu pasti harus ada dukungan fans. Jadi kalau misalkan gak ada dukungan fans, mereka yang awalnya bisa lebih dari harusnya apa yang mereka lakukan, cuman karena mereka mungkin kepikiran tentang komen-komen jahat, mungkin aja mereka bakal menahan dirinya untuk lebih berkembang lagi. Jadi menurut gue, daripada kita fokus kepada tubirnya, fokus kepada hal-hal yang tidak baik, mendingan kita fokus kepada pendukungan kepada 9 member ini. Mau itu Oshi lu ada, mau itu Oshi lu nggak ada gitu. Jujur gue, karena juga Oshi gue nggak ada, karena udah geget juga, dan juga meskipun udah ada pengganti ya, tapi Oshi gue juga nggak masuk. Tapi ya udah, gue berusaha untuk tetap mendukung, tetap positive thinking lah. Kalau misalkan ya ini JKT seperti di depannya itu seperti taruh tembok besar gitu, tembok besar. Jika misalkan 9 orang member ini bisa maju, maka tembok itu bisa terkalahkan. Namun jika 9 orang ini malah menjadi bisa flop, maka ya udah, JKT tidak akan berkembang gitu. Jadi gue pribadi bakal terus mendukung apapun kedepannya 9 member ini lakukan. Apalagi ya lagu original ini kan juga salah satu kebanggaan tersendiri bagi JKT48, karena akhirnya setelah bertahun-tahun, setelah Rhapsody, kita jadinya bisa di era baru ini dan di tengah pandemi loh. Ini benar-benar juga sebagai bukti bahwa JKT ini bisa bertahan selama pandemi. Itu juga salah satu bukti loh, sumpah. Karena di antara banyak musisi yang agak terhalang, JKT ini masih bisa membuat gebrakan baru, apalagi kemajuan baru untuk permusikan Indonesia gitu kan. Ya, kita tunggu aja lah ya ke depannya bagaimana. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah jangan pernah sebelum kita lihat hasilnya, jangan pernah menghujat terlebih dahulu. Atau kalau misalkan kalian mau menghujat atau mengkritik, lebih sekarang lah, mungkin kalian kritik tapi jangan menghujat ya. Maksudnya kritik itu kritik yang membangun. Kayak misalkan kalian melihat misalkan satu member ini di 9 Senbatsu ini di teater itu, atau misalkan pas performance teater mereka kurang ya, kalian DM mereka lah untuk mengasih masukan dukungan, supaya nanti saat menjadi Senbatsu, menjadi wajah baru JKT48, pasti kan diundang-undang di TV itu, bisa memperbaiki atau bisa berkembang lah. Karena ya baik lagi ke yang tadi, kalau misalkan mereka bakal berkembang jika ada yang mendukung. Jadi kalau misalkan kalian fokusnya terus menghujat tapi tanpa membangun sesuatu, itu menurut gue malah membuat 9 member ini merasa down mungkin ya. Tapi kalau misalkan enggak ya berarti bagus juga sih. Cuman ya itulah mungkin sedikit reaction dari gue dan pendapat gue pribadi. Ini ingat, ini info ya, maksudnya kayak pendapat gue pribadi. Jadi gue tidak menjatuhkan suatu pihak, atau gue tidak mengabaikan suatu pihak. Tapi ini benar-benar pendapat pribadi. Maaf kalau misalkan kontennya nggak jelas ya, karena emang selalu tidak jelas konten gue, selalu tidak jelas. Jadi ya kita tunggu aja kedepannya gimana ini lagu. Tapi menurut gue sih bakal bagus sih. Cuman jangan lupa untuk mengamaikan nanti kalau misalkan rilis. So ya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di kulik-kulik lagi hal-hal lainnya. Stop Pentubir makin berkaya, makin mendukung 9 member tersebut. Bye bye.